Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sering terlintas di benak kita. Kenapa ya? Sudah kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi kok penghasilan segini-gini aja? Impian kayaknya makin jauh. Nah, konten ini hadir untuk membahas tuntas mengapa kerja keras saja seringkali tidak cukup untuk mengantarkan kita pada kekayaan yang diimpikan, serta faktor-faktor lain apa saja yang sebenarnya berperan. Tujuan kita adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam dan solusi praktis bagi Anda yang merasa terjebak dalam situasi ini. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu apa yang dimaksud dengan kerja keras dan kekayaan. Kerja keras bukan sekadar soal berapa jam kita menghabiskan waktu untuk bekerja, tapi juga tentang seberapa efektif kita memanfaatkan waktu tersebut. Apakah kita fokus, efisien, dan memiliki strategi yang tepat? Sementara itu, kekayaan juga tidak bisa diukur hanya dari jumlah uang atau aset yang kita miliki. Kekayaan sejati mencakup kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Selanjutnya, mari kita bedah mitos dan fakta seputar kerja keras dan kekayaan. Mitos yang sering kita dengar adalah kalau kerja keras pasti kaya, atau orang kaya itu cuma beruntung. Padahal faktanya, kerja keras adalah fondasi penting, tapi bukan jaminan. Kekayaan seringkali merupakan hasil dari kombinasi kerja keras, strategi yang cerdas, pemanfaatan peluang yang tepat, dan bahkan faktor eksternal yang mendukung. Mitos-mitos ini bisa menyesatkan karena membuat kita berpikir bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci, atau bahwa kesuksesan hanya milik segelintir orang yang beruntung. Lalu, apa saja faktor-faktor yang sebenarnya menentukan kekayaan seseorang? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, pendidikan dan keterampilan. Pendidikan formal dan informal sangat penting untuk membuka wawasan dan meningkatkan kompetensi kita. Keterampilan yang relevan dengan pasar kerja atau bisnis juga akan membuat kita lebih bernilai. Kedua, jaringan atau networking. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain bisa membuka pintu peluang yang tak terduga. Mentor dan komunitas juga bisa memberikan dukungan dan arahan yang berharga. Ketiga, manajemen keuangan. Kemampuan mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci untuk membangun kekayaan. Ini termasuk menabung secara rutin, berinvestasi dengan cerdas, dan mengelola utang dengan hati-hati. Keempat, peluang dan inovasi. Mengidentifikasi peluang bisnis yang belum banyak digarap atau menciptakan solusi inovatif untuk masalah yang ada bisa menjadi jalan pintas menuju kesuksesan. Kelima, mentalitas dan mindset. Pola pikir positif, ketahanan mental, dan kemampuan belajar dari kegagalan adalah modal penting untuk meraih tujuan. Hindari mentalitas korban dan fokuslah pada solusi. Terakhir, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren pasar juga bisa memengaruhi perjalanan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat beberapa studi kasus. Kita bisa ambil contoh orang yang sukses karena kombinasi kerja keras dan faktor-faktor lain yang telah disebutkan. Kita juga bisa melihat contoh orang yang gagal meskipun sudah bekerja keras dan menganalisis apa yang menjadi penyebabnya. Dari studi kasus ini, kita bisa menarik pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Setelah memahami faktor-faktor penentu kekayaan, sekarang saatnya kita mencari solusi praktis. Pertama, lakukan evaluasi diri. Identifikasi kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Tentukan tujuan keuangan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Kedua, fokus pada pengembangan diri. Ikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Baca buku atau artikel tentang keuangan, bisnis, dan pengembangan diri. Ketiga, perluas jaringan. Ikut komunitas atau organisasi yang relevan dengan minat dan tujuan kita. Manfaatkan media sosial untuk membangun koneksi dengan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi dan dukungan. Keempat, perbaiki manajemen keuangan.
Buat anggaran dan catat setiap pengeluaran. Otomatisasi tabungan dan investasi agar lebih disiplin. Kelima, cari peluang. Identifikasi masalah yang ada di sekitar kita dan pikirkan bagaimana kita bisa menciptakan solusi yang bernilai. Manfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi yang bisa mempermudah hidup banyak orang. Terakhir, ubah mindset kita. Latih pola pikir positif dan fokus pada solusi. Belajar dari setiap kegagalan dan jangan pernah menyerah. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa kerja keras itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu kekayaan. Kekayaan sejati melibatkan keseimbangan antara materi dan non-materi. Pengembangan diri, manajemen keuangan yang baik, dan mentalitas yang tepat adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Jangan pernah berhenti berusaha dan percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk meraih impiannya. Sekian pembahasan kali ini. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.